Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdaadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli amma ba'du. Alhamdulillah, Ibu Saimah, kita sudah masuk ke dalam pertemuan kedua ini. Yang kemarin alhamdulillah sudah kita laksanakan di pekan kemarin, berbicara tentang hal-hal yang kita sepakati dalam belajar fikih, zakat, wakaf, dan mawaris. Nah, pertemuan pertama ini kita akan membahas tentang konsep dasar zakat. Nah, insya Allah materi ini yang akan kita bahas dalam perkuliahan kita kali ini. Definisi zakat, perbedaannya, instrumennya, kemudian dasar hukum zakat, konsep haul dan nisbah, muzaki dan mustahik, zakat mal, zakat fitrah, maqasid dan perintah zakat, manfaat dan pengaruh zakat. Yang insya Allah akan coba kita bahas di dalam pertemuan yang kedua ini. Baik, Bu Saima, kemarin kita sudah membahas hikayat zakat, gitu. Dan hadis ini kemarin kita bahas bahwa ternyata dana zakat itu bisa memperdayakan atau menanggulangi kemiskinan yang ada di negara Indonesia ataupun di dunia. Nah, sesungguhnya Allah telah mewajibkan atas hartawan muslimin suatu kewajiban zakat yang dapat menanggulangi kemiskinan. Tidaklah mungkin seorang yang fakir menderita kelaparan atau kekurangan pakaian kecuali oleh sebab kebahilan para hartawan muslim. Nah, ini senantiasa harus kita yakini terlebih dahulu berbicara tentang fikih zakat bahwa zakat itu dapat menanggulangi kemiskinan. Kalaupun ternyata ada kemiskinan, ternyata karena ada kebakhilan hartawan muslim. Bisa jadi nggak mau membayar zakat, bisa jadi memang dia tidak paham apa itu zakat dan tidak tahu untuk membayarkannya. Gitu. Nah, harapannya kita belajar ini agar bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita dalam menegakkan syariat Islam dan juga menebarkan atau mengajak yang lain untuk senantiasa paham zakat dan melaksanakan zakat. Untuk apa? Agar orang-orang fakir yang menderita kelaparan tidaklah lagi di dunia ini. Baik, Ibu Saimah, definisi zakat secara bahasa berkah, berkembang, dan juga suci. Gitu. Jadi secara bahasa itu berkah, berkembang, dan juga suci. Gitu. Nah, sedangkan secara istilah, ini mengambil dari buku yang dikarang Satali Sahroni bahwa mengeluarkan sebagian harta dalam waktu tertentu, yaitu ada haul atau ketika panen, dengan nilai tertentu, gitu, 2,5% kah, 5% kah, 10% atau 20%, untuk sasaran tertentu, yaitu mustahik. Ya, ada fakir, miskin, amil, mu'alaf, rikob atau hamba sahaya, gharimin orang yang memiliki hutang, fisabilillah orang yang sedang di jalan Allah, dan terakhir ibnu sabil yaitu musafir. Gitu. Jadi sebenarnya definisi zakat itu sederhana, mengeluarkan sebagian harta yang dimiliki dengan ketentuan waktu. Kalau Ramadan berarti zakatnya zakat fitrah. Kalau sudah haul maksudnya 1 tahun dengan nilai nisbah bagi hasilnya 2,5%, 5% atau yang lainnya kepada mustahik. Gitu. Nah, ini dia mohon izin sebentar. Baik, mohon maaf. Itu adalah istilah zakat. Jadi sederhana saja harta yang dimiliki dalam waktu tertentu dengan nilai tertentu kepada mustahik yang berhak menerima zakat gitu. Jadi poinnya adalah hartanya dimiliki secara penuh, kemudian yang kedua ada waktunya di bulan Ramadan kah atau sudah 1 tahun kah atau ketika gajian kah atau ketika panen kah, nilainya nilai tertentu yaitu 2,5% kepada mustahik orang yang wajib menerimanya.
Nah, ini yang selanjutnya kita akan membahas tentang apa sih perbedaannya zakat dan juga perbedaannya infak. Nah, zakat di sini ada zakat mal gitu. Zakat mal adalah zakat harta yang kita miliki, hukumnya wajib. Makanya kemarin sudah kita bahas Bu ya bahwa zakat di dalam ayatnya adalah hud min amwalihim sedekah. Ambillah dari harta kalian itu sedekah. Sedekah di situ maksudnya adalah zakat. Nah, hukumnya wajib. Jadi kita mengeluarkan zakat fitrah itu hukumnya wajib. Kita mengeluarkan zakat mal ketika harta kita sudah di atas 6,5 juta itu juga wajib dikeluarkan zakatnya. Berapa? 2,5%. Nah, kapan waktunya? Nah, waktunya setiap memenuhi syariat wajib zakat. Ya, kalau misalnya panen berarti setelah panen. Kalau Ramadan zakat fitrah ya ketika Ramadan saja, tidak ada yang lain. Penerimanya adalah mustahik. Nah, itu. Kemudian yang kedua zakat fitrah. Nah, zakat fitrah itu wajib bagi setiap insan yang ada di muka bumi ini wajib melakukan zakat fitrah. Kapan itu? Waktunya ketika bulan Ramadan sampai sebelum sholat Idul Fitri. Nah, penerima siapa? Penerimanya adalah mustahik. Selanjutnya infak itu bersifat sunnah, waktunya kapan aja tidak ditentukan dan kepada mustahik orang yang menerima zakat atau muktafi atau di atasnya di atasnya orang mustahik. Sedekah juga sama sunnah dan tidak terikat waktu. Nah, di poin ini saya ingin menjabarkan yang ingin menyampaikan definisi fakir dan juga miskin. Definisi miskin adalah orang yang memiliki pendapatan di dalam kehidupannya, tetapi tidak cukup. Jadi orang miskin adalah dia yang punya pendapatan, tapi pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi kehidupannya. Itu disebut miskin. Nah, sedangkan orang fakir adalah orang yang tidak memiliki pendapatan dan dia tidak bisa memenuhi kehidupannya. Itu adalah orang miskin, gitu. Jadi sudah tidak memiliki pendapatan dan dia juga kurang dalam kehidupannya. Nah, makanya fakir ini di bawah miskin. Baik, Ibu Saima, selanjutnya apa dasar hukum zakat? Dasar hukum zakat di dalam Al-Quran, wa aqimus sholata wa atuz zakata warkau marrokiin. Laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukulah bersama orang-orang yang ruku. Nah, ini udah jelas sekali bahwa perintah zakat ini disandingkan dengan sholat, gitu, di dalam Al-Quran. Nah, dipertegas lagi di dalam hadis, bunyal Islamu alal khamsin. Sesungguhnya Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, bersyahadat bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, wa iqamus shalah, laksanakan salat, wa itauz zakat, dan keluar menunaikan zakat, wal hajjul bait, haji ke Baitullah, wa saumur Ramadan, dan saum Ramadan. Jadi Ibu Saimah bahwa zakat ini adalah bagian dari bangunan Islam atau yang kita kenal dengan rukun Islam. Rukun Islam ini ada 5 dan salah satunya adalah zakat gitu. Bahwasanya Allah menegaskan bahwa zakat adalah sesuatu yang penting gitu dan wajib dilaksanakan. Di dalam Al-Quran sebanyak 30 kali dan 27 kali disebutkan bersamaan dengan salat. Nah, bagaimana zakat ini bersanding sekali sampai 30 kali 27 kalinya disandingkan dengan salat. Nah, ini adalah dasar hukum kita menunaikan zakat. Nah, selanjutnya kita berbicara tentang konsep haul dan juga nisbah bagi hasil. Apa itu haul? Apa itu nisab? Yang pertama haul. Haul itu di dalam zakat artinya kepemilikan aset wajib zakat lebih dari 1 tahun. Gitu. Nah, untuk kalau misalnya pertanian ya tentu menggunakan panen. Jadi nggak tunggu tahunan nih. Kalau padi 3 bulan sekali berarti zakatnya 3 bulan sekali. Kalau buah-buahan 1 tahun sekali berarti zakatnya 1 tahun sekali ketika panen. Tapi maksudnya haul ini adalah kepemilikan aset wajib zakat lebih dari 1 tahun. Jadi haul itu adalah
harta wajib zakat yang lebih dari 1 tahun. Makanya kalau kita lihat ada acara haulan gitu, Habib ini melaksanakan haulan. Nah, haulan di sini artinya memperingati 1 tahunnya atau tahun kepeninggalan syekh atau orang saleh gitu. Nah, makanya haul di dalam zakat maksudnya adalah kepemilikan aset wajib zakat lebih dari 1 tahun. Insya Allah berbicara seperti apa pembagiannya dan segalanya, insya Allah kita akan belajar di pertemuan ke depan. Nah, nisabnya maksudnya adalah batas minimal jumlah aset wajib zakat gitu. Jadi kalau misalnya perdagangan wajib zakatnya adalah minimal melebihi 8,85 gram emas. Jadi kalau misalnya memiliki harta gitu, apa namanya, harta yang dimilikinya, yang disimpannya, yang diinvestasikannya melebihi 85 gram emas wajib dikeluarkan zakat. Kalau kurang dari itu tidak wajib gitu. Misalnya Ibu Saimah memiliki simpanan emas gitu. Emasnya ada 86 gram emas. Nah, itu udah wajib zakat kalau misalnya udah melewati 1 tahun. Jadi syarat zakat adalah pertama harus haul terpenuhi, 1 tahun harus terpenuhi. Yang kedua adalah ada batasnya gitu. Kalau misalnya emas tadi 85 gram emas gitu. Kalau misalnya punya 84 gram emas gimana? Udah 1 tahun. Nah, itu tidak wajib zakat. Tapi kalau lebih dari 85 gram emas, nah itu baru wajib zakat. Nah, baik Bu Saimah, ada 2 kategori di dalam zakat. Yang pertama mustahik, yang kedua muzaki. Yang pertama muzaki, yang kedua mustahik. Apa itu muzaki? Muzaki adalah orang yang menunaikan zakat. Bu Saimah zakat fitrah. Nah, Bu Saimah disebut dengan muzaki. Bu Saimah berbisnis, alhamdulillah hasil penjualannya melebihi 85 gram emas. Maka Bu Saimah wajib menunaikan zakat dan Bu Saimah disebut muzaki gitu. Nah, selanjutnya zakat yang kita berikan diterima oleh mustahik. Mustahik adalah orang yang menerima zakat. Nah, di dalam kata mustahik ini ada 4 golongan. Yang pertama fakir, orang yang tidak memiliki penghasilan dan kebutuhannya kurang. Ada orang miskin, orang yang punya pekerjaan tapi kurang untuk mencukupi kehidupannya. Ada amil, orang yang mengelola zakat. Ada mu'alaf, orang yang baru masuk Islam. Ada raigob atau hamba sahaya. Sekarang sih mungkin tidak ada ya perbudakan. Gharimin, orang yang memiliki terlilit hutang untuk kehidupan sehari-harinya. Fisabilillah, orang yang berjihad di jalan Allah. Nah, Bu Saimah belajar itu bagian dari berjihad di jalan Allah. Dan yang terakhir, Ibnu Sabil, itu orang yang sedang melakukan perjalanan yang jauh, itu musafir. Gitu. Nah, ini adalah muzaki dan juga mustahik. Nah, selanjutnya ada apa aja nih syarat-syaratnya? Zakat mal, zakat harta, dan zakat fitrah. Nah, zakat mal yang dimaksud adalah zakat yang dikenakan atas harta yang dimiliki oleh seseorang atau lembaga dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan gitu. Jadi zakat mal itu berupa harta, harta yang diinvestasikan. Yang tadi Bu Saimah punya simpanan uang lebih dari 100 juta. Nah, itu wajib dikeluarkan zakatnya setiap tahun. Kriteria hartanya memiliki nilai ekonomis setiap orang cenderung dan memerlukannya. Salah nanti akan kita bahas di pekan depan kriterianya. Tapi simpelnya seperti ini, setiap orang cenderung menyukainya dan memerlukannya. Misalnya kayak emas, gitu, rumah yang tidak dipakai, itu termasuk dizakatin. Gitu. Salah satu kriterianya untuk besok kita bahas pertemuan depan bahwa sesuatu yang diinvestasikan dan memiliki nilai untuk berkembang, nah itu wajib dizakatin. Tapi salah satu yang dimaksud dengan haul tadi adalah barangnya diinvestasikan tidak digunakan. Contohnya Bu Saimah punya rumah 3. Nah, 2 rumahnya itu sengaja dibeli untuk investasi. Nah, rumahnya kalau udah masuk ke 85 gram emas, di atas itu harganya, maka wajib dikeluarkan zakatnya setiap tahun. Gitu. Tapi kalau misalnya rumah yang kita pakai sehari-hari atau yang kita gunakan itu tidak wajib dizakatkan. Gitu. Hartanya dapat berupa uang, barang, atau hak atas jasa. Gitu.
punya uang, barang atau hak atas jasa tadi kayak misalnya kita kerja digaji, nah itu kan hak atas jasa. Syarat wajib zakatnya yang pertama memilikinya secara penuh. Jadi itu hartanya Busaimah, bukan harta keluarga atau harta ini segalanya gitu. Atau hartanya masih dicicil, Pak. Nah, itu berarti masih belum memiliki penuh gitu. Yang kedua, lebih dari kebutuhan pokok gitu. Jadi memang hartanya ini adalah di atas kebutuhan pokok dan harta itu berkembang. Nah, kalau zakat fitrah, yang pertama zakat wajib ditunaikan oleh seorang muslim, baik anak laki-laki ataupun dewasa gitu. Jadi zakat fitrah itu bukan 35.000 atau 45.000 Bu Saima. Jadi zakat fitrah itu 2,5 kilo atau 3 liter beras gitu. Gak apa-apa Bu Saimah makan beras yang berapa, tinggal dikalikan 2,5 kilo atau 3,5 liter. Ada juga mungkin yang makannya mahal gitu, per kilonya 20.000 gitu. Ya maka apa namanya, harga berasnya atau zakatnya pun akan lebih tinggi gitu. Waktunya kapan? Waktunya ketika bulan Ramadan hingga Idul Fitri. Kemudian distribusi zakatnya diupayakan sebelum sholat Id gitu. Nah, baik, maqasidnya bahwa zakat tidak hanya bersifat wajib, tetapi lebih tinggi dari hukumnya, yaitu rukun Islam yang dianggap sebagai al-ma'lum min al-din bin daruhah. Gitu. Bahwa ternyata zakat ini itu lebih dari sekedar wajib. Bahkan tadi, bagian dari bunyal Islam, bangunan Islam. Kalau nggak ada satu, tentu cacat gitu. Tentu ada yang kurang. Yang kedua, hukum zakat sesuai dengan maqasid, yaitu memenuhi kebutuhan para mustahik. Gitu. Nah, Ibu Saimah bahwa dengan zakat harta kita akan menjadi berkah gitu. Dengan zakat supaya tidak memiliki rasa hasad gitu, rasa dengki gitu. Mengikis kekikiran gitu. Karena dengan berzakat, dengan berbagi itu mengikis rasa kikir, rasa sombong, rasa pelit gitu. Jadi dengan banyaknya zakat, dengan banyaknya infak, kita akan senantiasa dermawan dan tidak lagi kikir atau pelit gitu. Agar tidak ada kesenjangan antara yang kaya dengan yang kaya, yang miskin dengan yang miskin gitu. Jadi yang kaya memiliki kerendahan hati, yang miskin memiliki kepercayaan diri. Nah, gitu. Agar dua bapaknya berdaya, gitu, orang fakir miskin yang tadi berdaya, teladan dalam bersedekah, kemudian keputusan yang strategis. Nah, ini adalah manfaat pengeluaran zakat, bahwa dengan zakat banyak sekali manfaatnya. Nah, fungsi sosial zakat, nah ini selain membersihkan dan juga mensucikan, bahwa untuk muzaki tadi, untuk orang yang mengeluarkan zakat membuat tidak kikir, hatinya jadi rendah hati, yang terpenting dia menjadi tidak sombong. Dengan berzakat, akhirnya dia tidak sombong. Nah, berbeda dengan mustahik gitu. Nah, mustahik ini eh, yang tadinya insecure, nggak punya apa-apa, nggak memiliki kebahagiaan, karena mendapatkan dana zakat, akhirnya dia menjadi bahagia. Akhirnya dia merasa tidak sendirian aja, ada orang lain yang memperhatikan dia. Maka kalau muzaki yang tadinya di atas merendah sedikit, sedangkan mustahik orang yang tadinya di bawah mulai naik derajatnya, maka akan ketemu tuh minimalisir kesenjangan dan juga disparitas. Artinya mulai ketemu deh yang kaya dengan yang miskin menjadi satu apa namanya lingkaran. Dan yang terakhir hartanya bersih, suci dan subhat dan tidak subhat, keberkahan dan terhindar dari musibah gitu. Goal settingnya dari dua tadi adalah menjadi baldatun thayyibatun warabun ghafur. Nah, ini secara makronya bahwa zakat dapat mempengaruhi perilaku ekonomi mustahik dan muzaki. Tadi itu meningkatkan daya beli. Tadinya mustahiknya nggak punya daya beli, jadi gara-gara memiliki uang akhirnya memiliki daya beli gitu. Bahwa akhirnya nanti akan ketemu muzaki yang lebih rendah hati, mustahik yang memiliki kepercayaan diri. Akhirnya jadi ketemu tuh. Nah, ini dampak zakat secara ekonomi makro gitu. Fungsi zakat, nah ini lebih luas lagi gitu. Baik, Bu Saimah bahwa ini adalah dilihat dari sumbernya dari buku Ustadz Oni dan yang lainnya. Nah, yang paling penting sebenarnya di sini fungsi sosial zakat. Dengan zakat, seorang muzaki akan merendahkan dirinya, seorang mustahik akan naik derajatnya hingga akhirnya muzaki dan mustahik ketemu di dalam satu level yang dimana meminimalisir kesenjangan dan akhirnya membuat
negeri baldatun thayyibatun, negeri yang baik karena semuanya memiliki daya beli, semuanya memiliki rasa bahagia, warabun ghafur, dan Allah ridho atas negeri itu. Baik, itu saja mungkin pertemuan kita pada hari ini. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah. Untuk pertanyaan dan yang lainnya dipersilakan di kolom chat dikirimkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.